Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Adrian dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, NIM 721141808. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang salah satu materi di jurusan akuntansi ya. Karena video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah auditing 1, jadi nanti kita akan membahas materi yang ada di mata kuliah tersebut, yaitu peristiwa kemudian dan dua tanggal atau dual dating. Sebelum kita masuk ke pembahasan, teman-teman bisa subscribe dulu channel saya, bisa di like, di share ke teman-temannya yang lain juga. Siapa tahu saya bisa jadi YouTuber terkenal dengan konten yang bermanfaat, bukan cuma ngeprank-ngeprank aja. Oh iya, saya juga mengingatkan buat teman-teman semua, karena saya sadar diri dengan ilmu saya yang masih sangat sedikit, mungkin nanti dalam penyampaian materi bakal ada banyak kesalahan. Nanti teman-teman bisa kasih masukan atau kritikan atau sanggahan dan sebagainya di kolom komentar ya, biar nanti kita bisa sekalian diskusi, tapi jangan menghujat ya, oke? Langsung masuk ke pembahasan saja ya. Jadi peristiwa kemudian ini memiliki istilah lain juga, yaitu peristiwa sesudah tanggal neraca. Untuk definisinya sendiri, peristiwa kemudian adalah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor, yang berdampak terhadap saldo akun, estimasi akuntansi, penyisihan, dan berbagai pengungkapan dalam laporan keuangan, serta fakta-fakta yang diketahui oleh auditor sesudah tanggal laporan auditor. Yang menjadi acuan dalam bab ini adalah ISA 506. Jadi dalam dunia auditing itu punya standar tersendiri. Salah satunya itu ISA atau International Standard on Auditing. Dalam pembahasan kali ini kita akan banyak membahas tentang ISA 560. Yang pertama kita mulai dari ISA 560 alinea 4 ya. Jadi dalam ISA 560 alinea 4 ini merinci tujuan auditor dalam mengaudit peristiwa kemudian, yaitu yang pertama untuk mencari bukti yang tepat mengenai peristiwa kemudian antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor, apakah sudah ditunjukkan dengan benar dalam laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang kedua adalah menanggapi dengan tepat fakta yang ditemukan oleh auditor sesudah tanggal laporan auditor. Selanjutnya adalah ISA 560 alinea 5 ya. Dalam ISA 560 alinea 5 ini memberikan beberapa definisi tentang tanggal laporan keuangan, tanggal persetujuan antara laporan keuangan, tanggal laporan auditor, tanggal diterbitkannya laporan keuangan, dan tentang peristiwa kemudian. Selanjutnya adalah ISA 560 alinea 6 ya. Jadi dalam alinea 6 ini dijelaskan bahwa auditor wajib melaksanakan prosedur audit untuk memastikan perlunya penyesuaian dan atau pengungkapan. Dalam alinea ini juga ditegaskan bahwa auditor tidak diharapkan melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang sudah diauditnya. Auditor juga diharapkan dapat memberikan kesimpulan yang memuaskan. Dan selanjutnya ISA 560 alinea 7. Jadi dalam alinea 7 ini dijelaskan bahwa auditor wajib melaksanakan prosedur audit untuk mencakup periode antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor, atau tanggal sedekat mungkin dengan tanggal laporan auditor. Auditor juga wajib memperhitungkan penilaian risiko dalam menentukan sifat dan luasnya prosedur audit. Kita lanjut ke alinea 10 ya. Jadi dalam alinea 10 ini dijelaskan bahwa auditor tidak berkewajiban melakukan prosedur audit apapun atas laporan keuangan sesudah tanggal laporan auditor. Namun jika sesudah tanggal laporan auditor dan sebelum tanggal diterbitkannya laporan keuangan ditemukan fakta baru, auditor bisa mengubah laporannya. Namun dalam hal ini harus mendiskusikannya terlebih dahulu dengan pihak manajemen. Lanjut ke alinea 11. Jadi di alinea 11 dijelaskan bahwa jika manajemen mengubah laporan keuangannya, maka auditor wajib melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam situasi tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Kemudian lanjut ke alinea 16. Jadi dalam alinea 16 ini dijelaskan bahwa auditor wajib mencantumkan dalam laporan auditornya yang baru suatu paragraf yang menunjukkan kepada sebuah catatan atas laporan keuangan yang membahas secara lebih ekstensif alasan perubahan laporan keuangan dan laporan auditor yang diterbitkan sebelumnya. Yang terakhir adalah alinea 17 ya. Jadi dalam alinea 17 ini dijelaskan bahwa jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menginformasikan kepada pengguna laporan keuangan tentang situasi yang sedang dihadapi oleh perusahaan dan tidak mengubah laporan keuangan terdahulu yang menurut auditor itu diperlukan perubahan, maka auditor wajib melaporkan kepada pihak manajemen bahwa auditor akan berupaya mencegah pihak lain di kemudian hari untuk menggunakan laporan keuangannya. Jika sudah diberitahukan seperti itu, namun pihak manajemen tetap tidak mengubah laporan keuangannya, maka auditor wajib mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pihak lain menggunakan laporannya di kemudian hari. Ya, tadi adalah sedikit penjelasan tentang ISA 560 ya. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh peristiwa kemudian yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Yang pertama adalah adanya komitmen baru atau tambahan dalam bidang keuangan seperti peminjaman, penjaminan atau restrukturisasi. Kemudian adanya penjualan atau akuisisi aset yang telah direncanakan atau telah terjadi. Kemudian adanya rencana penggabungan suatu usaha atau adanya penyitaan aset oleh lembaga keuangan, penegak hukum atau aset yang rusak karena terjadinya bencana, kemudian adanya litigasi atau masalah hukum lainnya. Mungkin contoh-contoh yang lainnya masih banyak, itu hanya beberapa saja ya. Baiklah, sekarang kita lanjut ke dua tanggal atau dual dating ya. Jadi dalam peristiwa kemudian itu seringkali menyebabkan pekerjaan audit tambahan karena berdampak terhadap laporan keuangan. Dalam situasi seperti itu, laporan audit yang baru akan diterbitkan. Namun tanggal penerbitan laporan audit yang baru ini tidak akan lebih awal dari tanggal persetujuan laporan keuangan. Kemudian untuk beberapa peristiwa kemudian tertentu, pekerjaan audit tambahan dapat dibatasi hanya pada perubahan laporan keuangan seperti yang dijelaskan dalam sebuah catatan atas laporan keuangan terkait. Dalam situasi seperti itu, tanggal laporan auditor tetap seperti semula, namun ditambahkan tanggal yang baru, sehingga nanti akan ada dua tanggal dalam laporan auditor. Pemberian dua tanggal ini bertujuan untuk menginformasikan kepada pembaca bahwa prosedur audit yang dilakukan sesudah tanggal laporan auditor semula hanya terbatas pada perubahan yang dibuat kemudian. Tadi itu adalah pembahasan materi tentang peristiwa kemudian dan dua tanggal atau dual dating ya. Karena keterbatasan pengetahuan yang saya miliki, jadi mungkin dalam penyampaian materi ada kesalahan atau ya semacamnya lah. Jadi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ya video singkat ini dapat memberikan tambahan pengetahuan buat teman-teman semua ya. Jangan lupa di like, share, dan jangan lupa subscribe channel saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.